bakal kasih tahu tentang culture shock waktu aku pertama kali di Jepang. Nah, yang pertama ada budaya buang sampah di Jepang. Di Jepang itu kalau buang sampah ketat banget. Jadi antara sampah Moeru dan Moenai-gumi itu tuh benar-benar dipisah. Jadi kalau misalnya bahkan sekalipun kalau kalian buang botol minuman itu harus dicuci sampai bersih, sampai kelihatan benar-benar bersih, jadi baru bisa dibuang. Dan dibuang pun nggak yang cuman botolnya langsung dibuang gitu, tapi cupnya dipisah di plastik dan botolnya di botol. Terus labelnya di plastik juga, jadi kayak seribet itu. Nah, yang kedua ada budaya antri. Di sini itu budaya antrinya ketat banget. Jadi kita kalau lagi di Jepang jangan sampai yang namanya nyerobot antrian. Karena waktu itu aku pernah di supermarket itu kan atau supa. Jadi sebelahnya tuh ini kan kasirnya tuh lagi penuh lah. Terus kasir sebelahnya tuh tiba-tiba kayak apa nyuruh gitu kan, dibuka gitu kan, jadi diarahin ke sebelahnya juga biar lebih cepat. Nah, orang di belakangku itu orang Jepang, dia tuh malah kayak nyuruh aku yang duluan gitu loh ke kasir sebelah yang lebih cepat. Padahal kan kalau logikanya kalau di Indonesia mungkin ya udah yang belakang aja langsung kan, pengen cepet ya langsung pindah kan ke kasir. Nah, ini enggak, kayak dia malah uh, me, apa ya, menyuruh kayak duluan dulu udah pindah dulu ke kasir yang lebih cepat. Aneh gak sih? Cuman ya itu emang bagus sih. Nah, yang ketiga itu kalau kalian tinggal di Jepang atau kalian lagi main ke Jepang terus kayak sekitar jam pagi deh, pagi pun atau misal malam atau siang, itu tuh apa ya, jarang banget yang namanya berisik. Jadi kalaupun kalau aku kan biasanya pulang kerja itu kan jam 3 sampai rumah atau perjalanan gitu kan ya sekitar setengah 4 jam 4-an gitu kan. Nah itu tuh kayak bener-bener sesunyi dan setenang itu. Jadi bener-bener kalian kalau misalnya suara ngobrol dikit aja tuh pasti kedengeran. Ini kayak bener-bener aku nggak tahu juga ya, kadang orang Jepang tuh apa nggak ngobrol sama sekali atau gimana, kayak nggak ada suara sama sekali gitu loh. Kayak bener-bener setenang itu, kayak aneh aja gitu loh. Cuman ya enaknya kalau misalnya istirahat kita bener-bener tidur capek gitu ya udah, yang maksudnya nggak yang terganggu sama suara tetangga atau suara apa gitu loh. Dan motor atau mobil pun juga nggak yang boleh berisik, motornya knalpotnya yang mengganggu gitu. Ya biasa jadinya, kayak truk pun bahkan nggak ada yang suaranya keras atau berpolusi banget gitu loh. Ya masih kayak ramah lingkungan. Sumpah pokoknya keren sih. Nah, yang keempat itu ada kalau di Jepang itu tuh yang namanya kalian pejalan kaki atau kalian naik sepeda itu tuh diprioritasin banget. Jadi uh, kalau misalnya nih mau nyebrang, kalau di Indonesia kan bahkan kalaupun mbah-mbah atau nenek-nenek atau kakek-kakek atau anak kecil mau nyebrang itu kan kayak harus nunggu bener-bener sepi pi 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 gitu kan, kayak kadang mobil pun sama motor kayak malah nggak mau ngalah gitu kan. Kalau di sini kalian cukup nunggu paling berapa detik sih, itu mobil motor atau semua kendaraan yang bermotor itu pasti langsung berhenti berhenti dan kayak kalian ya udah tinggal aman jalan gitu. Kayak mereka bener-bener nge-respect dan menghormati banget yang namanya pejalan kaki dan naik sepeda. Dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah kalau misalnya kalian di Jepang atau mungkin di negara lain kayak Singapura atau apa negara yang lain itu pasti udah tau lah kalau misalnya air kerannya tuh bisa diminum. Dan aku pertama kali sampai di sini kayak masih takut kan, masih ragu soalnya ya takut aja kalau perutnya nggak cocok atau sakit gitu kan. Nah terus waktu aku sebulan di sini itu benar-benar selalu beli botol yang kayak 2 liter gitu. Ya lumayan kalau dihitung-hitung tuh sebulan buat air doang bisa 300 sampai 500 ribu. Nah
Terus pas mulai kerja gitu kan, sebulan kerja kayak ya sekitar 3 bulan di Jepang itu kayak mulai mikir kok lumayan boros ya kalau misalnya beli air mineral terus, dan apalagi dia kayak kalau di sini tuh nggak ada yang galon gede langsung gitu loh, jadi kayak cuman botol-botol yang 2 liter ya kan, itu paling bertahan kalau orangnya suka minum kayak aku, minumnya banyak gitu pasti paling bertahan cuman 2 hari atau 3 hari gitu kan. Nah, maka dari itu terus aku waktu itu coba kan mau memberanikan diri minum air dari keran, dan awalnya emang aneh, cuman karena aku orangnya minum ya udah tinggal minum masuk ke tenggorokan gitu, jadi ya udah los aja lah. Terus lama-lama sekarang ya udah biasa, malah seger gitu loh rasa airnya, soalnya walaupun dia cuman air biasa tapi rasanya tuh dingin terus seger gitu loh kalau di tenggorokan. Nah, jadi nggak perlu khawatir ya kalau misalnya mau minum air keran di Jepang. Dan kalau buat pemula sih emang mungkin pertama kali nyoba kayak rasanya aneh. Kalau temanku sih bilang rasanya ada amis-amisnya. Tapi ya nggak tahu ya, itu eh, masing-masing orang beda. Sekian, terima kasih. Bye bye.